Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Ahmad Hidayatullah selaku pengajar dari Pondok Pesantren Darul Ihya di Ulumiddin. Yang saya hormati pula Kiai Haji Fadlan selaku Khadimul Majlis. Yang saya hormati pula para asatid wal habaib yang berhadir, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau semua. Sebelum saya membacakan manakib Sayyid Muhammad Al-Maliki, ini saya sedikit menjelaskan. Nanti di dalam ada sedikit manakib dari Abuya Al-Habib Ahmad, jadi digabung. Ada manakibnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, di dalamnya juga ada manakibnya, sedikit manakib dari Abuya Al-Habib Ahmad. Jadi kalau dibilang ini manakib Sayyid Maliki bisa, manakib Abuya juga bisa. Nah, langsung saja. Maka ini adalah sedikit daripada manakib Imam Ahlus Sunnah wa Qadatul Ummah, Muhaddisul Haramain, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau radhiyallahu anhu lahir di kota Makkah pada tahun 1365 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1945 Masehi. Pendidikan pertama beliau adalah di Madrasah Al-Falah Makkah, di mana ayah beliau As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut. Sekaligus ayah beliau juga merangkap menjadi pengajar di Halaqah Masjidil Haram yang tempatnya sangat masyhur dekat Babus Salam. Ini ada sedikit catatan nih. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga ini Sayyid Muhammad Al-Maliki. Setelah Sayyid Alwi Al-Maliki wafat, putra beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah. Beliau memegang mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan lebih memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis ta'lim di kediaman beliau kawasan Utaibiyah Mekah. Tak berapa lama tempat kediaman beliau itu pindah ke kawasan yang masih ada sampai sekarang, Rusaifah Mekah. Nasab beliau radhiyallahu an bersambung hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kalau biasanya yang ada di Indonesia ini dari jalur Sayyidina Husain, dari jalur Sayyidina Hasan itu jarang. Nah, beliau juga kadang dinisbatkan Al-Hasani. Al-Hasani berarti keturunan dari Sayyidina Hasan. Biasanya kalau Husaini dibilang Al-Husaini, itu keturunan dari Sayyidina Husain. Mungkin seperti di sini ada Al-Aidrus, Habib Anis ya. Tuh yang masyhur juga guru kita juga Habib Ahmad bin Husain
As-Segaf itu juga Al-Husaini. Lanjut nih guru-guru beliau. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki telah berguru kepada para masyaikh selama berada di Halaqal Masjidil Alam atau ketika belajar di Madrasah Al-Falah di Mekah, di Madinah ataupun di luar negeri. Namun guru-guru yang benar-benar membentuk kepribadiannya adalah guru-guru yang bermukim di Mekah. Guru-guru yang ada di Mekah ini yang benar-benar membentuk kepribadian Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Diragukan lagi dan tidak diragukan lagi bahwa yang paling banyak berjasa dalam membentuk kepribadian beliau adalah ayahanda beliau sendiri, yaitu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau belajar kepada ayahnya sendiri di rumah maupun di Masjidil Haram. Betapa ayahnya telah memberikan perhatian khusus dan bimbingan yang sesama pada beliau, sehingga beliau pernah berkata, "Kana walidi huwal mufakhkhar wal musyaddu muayyinul ladzi la yanghub." Ayahanda, beliaulah kebanggaanku, sang motivator yang membuatku bersemangat. Beliau adalah sumber ilmu yang tak pernah kering. Manaqib beliau selanjutnya ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pertama kali bertandang ke Indonesia sekitar tahun 1975 Masehi. Sudah berapa tahun itu? 20-an lebih. Dalam usia semuda itu beliau ditunjuk kerajaan Arab Saudi secara resmi mewakili Raja Khalil Al-Saud untuk bertemu Presiden RI kala itu masih Presiden Soeharto. Waktu itu Presiden Soeharto, beliau sudah bertandang ke Indonesia ditunjuk oleh kerajaan Arab Saudi. Beliau diterima di Astana Negara dan berkesempatan menyampaikan Robitoh Alam Islami, Liga Dunia Islam, yang berkedudukan di Mekah. Tidak berselang lama setelah itu beberapa murid dari Indonesia berangkat ke Mekah. Tidak berselang lama itu, setelah itu beberapa murid dari Indonesia berangkat ke Mekah untuk menimba ilmu dari beliau. Di antaranya guru kita Abuya Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf. Keberangkatan Abuya ini, sebelum beliau berangkat, beliau itu mendapat doa mustajab dari Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kala itu Al-Habib Soleh berada di kota Surabaya. Kemudian Abuya itu mendatangi beliau. Abuya mendatangi beliau, ketika bertemu Al-Habib Soleh mendoakan Abuya sambil menunjuk gambar Ka'bah. Kata Al-Habib Soleh, nanti belajar di sana, kata Habib Soleh. Rizkinya dijamin sampai mati, tegas Al-Habib Soleh. Abuya sering mendapat doa dan perhatian dari para aulia pada zamannya dan mendapat penjagaan dari para aulia yang terdahulu di dalam mimpi. Kadang Abuya itu sering didatangi orang-orang soleh biasanya dalam mimpi. Cuma karena kita terhijab ya, mungkin kita nggak tahu ceritanya. Yang tahu sedikit itu cuma orang-orang terdekat beliau, khodam beliau. Nah, ini pun cerita-cerita ini diambil dari khodam-khodam beliau juga. Di dalam mimpi Abuya sering didatangi para aulia, diantaranya ketika Kiai Haji Bakhit, guru Kitun, ingin bertamu ke rumah Abuya. Dalam pikiran Abuya, Kiai Haji Bakhit ini ulama karismatik Kalsel pada zamannya. Pasti beliau memakai jubah. Biasanya kan gitu. Kalau ulama-ulama besar itu biasanya pakai jubah, pakai imamah. Ini bukan ulama besar nih. Aduh. Ini cuma gayanya tok nih, bukan ulama nih ya. Nah, Kiai Haji Bakhit, ulama karismatik Kalsel, pasti beliau memakai jubah, imamah dan lain-lain sebagaimana guru besar pada umumnya. Sebelum Kiai Haji Bakhit ini tadi bertemu, Abuya itu diberi mimpi waktu malamnya.
Mimpi guru beliau yang sudah wafat, yaitu Al-Wali Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Haddad. Habib Ja'far bin Muhammad Al-Haddad. Di dalam mimpi itu Abuya itu melihat Al-Habib Ja'far memakai celana. Cuma memakai celana. Siapa yang tidak tahu Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Haddad waktu itu? Itu seorang habaib besar. Ketika itu banyak masyhur beliau itu. Nah, di dalam mimpi bertemu dengan Habib Ja'far bin Muhammad Al-Haddad, itu cuma memakai celana. Setelah bertemu dengan guru Bakhit, ternyata beliau datang menggunakan baju muslim dan memakai celana. Spontan Abuya teringat mimpi tadi malam, seakan Habib Ja'far seakan Habib Ja'far yang mana beliau termasuk min rijalil gaib, menunjukkan kalau kealiman dan kemuliaan tidak harus ditunjukkan dalam bentuk jubah, imamah dan lain-lain. Habib Ja'far ingin menjaga hati agar jangan sampai terlintas prasangka buruk terhadap orang lain. Dan Abuya termasuk murid yang sangat diperhatikan oleh As-Sayyid Maliki. Pernah pada suatu hari As-Sayyid Maliki menyuruh Abuya untuk mencuci mobil beliau dan menyuruhnya untuk membersihkannya di luar garasi. As-Sayyid Maliki ketika itu memperhatikan dari lantai atas. Beliau memperhatikan dari lantai atas, kemudian beliau turun ke bawah lalu memanggil Abuya dan berkata, "Demi Allah," ini Sayyid Maliki yang berkata, "Demi Allah, ketika ana nyuruh ente, kaki ente ana bayangkan di atas kepala ana." Jadi Sayyid Maliki itu membayangkan kakinya Abuya itu di atas kepala beliau. Bagaimana mungkin, kata Sayyid Maliki, ana tega menyuruh cucu daripada Al-Faqih Muqaddam Sani, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segab. Dan Abuya itu juga salah satu murid yang diantar pulang langsung dari Makkah sampai ke rumah oleh Sayyid Maliki pada kunjungan beliau yang kedua. Yang pertama tadi tahun 1975 yang ditunjuk oleh Kerajaan Arab Saudi tadi. Yang kedua ketika mengantar Abuya tadi. Bahkan ketika ayah beliau Al-Habib Husain menjemput di bandara, Habib Ahmad bin Husain, Habib Husain ini ayahnya beliau, menjemput di bandara, As-Sayyid Maliki tidak menyerahkan Abuya dan ingin mengantar sendiri ke rumah beliau. Itu beliau mungkin memperlihatkan untuk keunggulan Abuya daripada yang lain. Oleh karena itu sangat beruntung kita yang mempunyai nisbat ilmu kepada Abuya dan sesuatu yang sangat dibenci Abuya. Yang disukai Abuya dan sesuatu yang dibenci Abuya. Ini untuk sesuatu yang dibenci Abuya ini ada sedikit cerita mungkin. Mungkin untuk para santri yang masih mondok ini udah mengalami semua. Tapi untuk para alumni karena mereka kan sudah lulus, jadi kurang tahu lah ceritanya. Jadi ketika itu di pondok, ketika zuhur tiba-tiba ada pengumuman. Pengumumannya ini dari Ustadz Khudori. Ustadz Khudori itu waktu itu menjadi ketua pengurus yang mengepalai kepala pengurus semua di pondok di saat itu tahun kemarin. Kalau ana itu kurang paham cerita dari Ustadz Khudori, karena ketika Ustadz Khudori nyampaikan sedikit langsung pulang ke kamar, nggak tahan sama ceritanya. Jadi waktu itu kata Ustadz Khudori, ini untuk santri-santri nggak usah lagi katanya ketemu sama Abuya, nggak usah lagi cium tangan Abuya katanya. Kenapa? Karena
Abuya ini katanya sudah gak tahan lagi, gak tahan lagi. Beliau sudah sering dimimpikan oleh orang-orang soleh, cuma mimpinya sedikit ada efekan keras lah di situ di dalamnya. Jadi ketika itu karena kurang tahu penjelasannya, jadi ana tanya sama khodam beliau langsung. Kalau khodam beliau sekarang ada Hamid orang Bangil sana. Hamid bin Bashir, orang Bangil sana. Diceritakan kalau Abuya itu mimpi, beliau itu jarang cerita. Jarang bercerita kepada santrinya. Hatta sama khodam beliau sendiri. Jarang. Cuma ini mimpi yang mungkin harus disampaikan. Salah satu mimpi beliau ketika itu, di dalam mimpi beliau melihat Habib Neon, Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus yang di Surabaya itu ya Beb ya. Nah, itu beliau bertemu sama Habib Neon. Terus Habib Neon ini bilang sama Abuya, "Ako liwalidek, ako liwalidek, durhaka terhadap kedua orang tuamu, man syaribat tumbak, man syaribat tumbak." Orang yang masih merokok, masih menghisap asap. Itu sebenarnya ini Ana juga pelaku dari itu, juga pelaku. Cuma kan karena apa, diceritakan seperti itu jadi kurang langsung di itunya aja ya. Setelah besoknya kata Ustadz Khodori itu mulai besok minta maaf sama Abuya. Ini cerita di anak pondoknya. Besok karena Ana merasa paling tua lah di pondok. Enggak paling tua, cuma di antara anak-anak yang lain, Ana ini senior daripada mereka. Tapi masih ngerokok waktu itu. Waktu pagi langsung subuh biasanya beliau itu keliling-keliling di pondok. Sekitar jam 5:30 biasanya udah keluar. Jam 7 balik lagi ke bed, ke rumah beliau. Waktu itu Ana langsung berpikiran pertama kali langsung minta maaf sama Abuya. Minta maaf pertama kali sama Abuya. Diceritakan sama Abuya di situ. Sudah, kata beliau, udah jangan lagi ngerokok. Jangan lagi ngerokok. Kenapa? Kata beliau. Karena gara-gara Ana, Abuya yang kena. Sebenarnya itu teguran keras itu buat kita. Cuma karena kita terhijab, ya. Karena kita terhijab, makanya teguran itu yang kena malah Abuya. Bayangkan, ente nggak salah, tiba-tiba dimarahi. Ya apa rasanya? Sedangkan yang salah itu orang lain. Kenapa ente yang ditegur? Nah, beliau bilang, atau beliau ya cerita tadi, cerita Al-Habib Neon tadi. Terus beliau juga cerita, ada salah satu, ada ustadz lah, salah seorang ustadz waktu itu mau mengunjungi Abuya. Entah kenapa waktu itu mungkin Abuya lagi istirahat waktu siang biasanya Abuya istirahat. Abuya istirahat, jadi orang itu ndak diterima
bukan tidak diterima, nanti sore datang lagi. Ketika sore yang datang cuma tolabahnya, muridnya, murid dari guru tersebut, ustadz tersebut. Datang menyampaikan salam, katanya ustadz ini kirim salam sama antum Abuya. Oh iya, kata Abuya, main ke sini. Kenapa nggak disuruh ke sini? Enggak Abuya, ustadznya masih ngerokok. Nah, di situ Abuya diam. Ini orang nggak kenal, ana nggak kenal sama dia. Nah, ana nggak kenal sama dia, tapi ta'alluqnya besar sama beliau. Sedangkan gimana santri-santri ana yang tiap hari ketemu sama ana malah masih melakukan apa yang ana benci, yaitu rokok tadi. Makanya kadang ada juga cerita salah seorang alumni Darul Ihya datang ke Bangil, mau ketemu Abuya, ternyata nggak dibalas sama khodamnya beliau. Ditanya sama anak-anak yang lain, ditanya, ente masih ngerokok katanya. Seminggu udah berhenti katanya. Ternyata orang ini mungkin waktu mau ke Bangil baru dia berhentikan rokok. Mau berhentikan rokok cuma mau ketemu sama Abuya karena tahu Abuya enggak suka rokok. Nah, waktu itu nggak dihiraukan sama khadamnya beliau. Ditanya sama anak-anak tadi, ente masih ngerokok, seminggu udah selesai katanya. Oh, itu mungkin karena Abuya enggak suka orang yang ngerokok. Mungkin kalau yang alumni mungkin nggak ngerasakan gimana waktu itu ya. Waktu itu setelah Ana mendapat beliau ada 10 orang. Di belakangnya juga mau minta maaf. Itu orang ngerokok semua juga. 10 orang, setelah 10 orang tersebut selesai, ternyata di belakang masih ada. Kira-kira ada 30 lebih orang yang masih ngerokok. Mungkin ada 50-an. Waktu itu Abuya langsung nangis. Beliau nyuruh Hamid ke dalam, beliau tutup muka gini semua. Gak dilihat santri-santrinya. Itu Anda ngelihat kayak gitu langsung gimana ya? Sampai Abuya nutup muka gitu loh. Kalau dipikir-pikir itu gimana? Karena apa yang kita berikan buat Abuya itu tidak ada. Sedangkan beliau, apa yang beliau punya diberikan buat kita. Sudah. Jadi cukup kita itu nyakiti hati Abuya. Nyakiti hati Abuya dengan melakukan apa yang dibenci Abuya. Abuya itu paling keras sama tumbak, sama orang yang pacaran, dua perkara. Sama rokok, sama orang yang pacaran.
Beliau itu udah menutup-nutupilah kesalahan kita. Beliau juga pernah berkata waktu di pondok, ana dengar dari salah satu asatid, katanya beliau itu mengetahui apa saja yang dilakukan santrinya. Apapun yang terjadi di pondok dan apa yang dilakukan santrinya itu beliau tahu. Jadi ente mau maksiat di belakang Abuya, itu tetap beliau tahu. Beliau berkata tuh kadang hatta sampai jarum yang kecil jatuh, itu beliau tahu apa yang terjadi di pondok. Beliau itu cuma minta satu aja, jangan sampai kembali ke apa yang dibenci oleh Abuya. Terlebih khusus ada sedikit, kata Abuya itu, alumni pondok ini anak bingung katanya. Di pondok udah dilarang ngerokok, tiba-tiba keluar pondok ngerokok lagi. Itu namanya khianat sama anak, kata Abuya. Itu khianat. Yang di pondok aja kayak gitu. Yang di luar pondok kan nggak tahu karena nggak terkontrol. Alhamdulillah setelah diumumkan pengumuman itu, dilihat santri pondok yang ngerokok itu 0%. Yang di pondok yang ngerokok ana lihat itu 0%. Nggak ada lagi yang masih mondok. Mungkin yang di luar pondok ini kan nggak tahu ceritanya kayak gimana. Kalau antum ngerasa, kalau antum waktu itu ada di pondok, sakit hatinya itu luar biasa di dalam. Gimana? Ente jalan di depan Abuya nggak ngelihat. Nggak usah Yahanu bikin SW, man ro'a wajhun muflih, kaifa la yuflih man ro'a wajhun muflih. Gimana nggak bahagia orang yang melihat wajah orang yang bahagia. Kalau misalkan Abuya itu nggak bahagia gimana? Sakit hati enggak? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Oleh karena itu, diulang lagi dikit. Oleh karena itu sangat beruntung kita yang punya nisbat ilmu kepada Abuya, dan sesuatu yang sangat dibenci Abuya ialah rokok. Bahkan beliau yang dulu hanya mengharamkan rokok terhadap diri sendiri, kini beliau juga mengharamkannya untuk murid-murid beliau. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wafat pada hari Jumat pada tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 30 Oktober 2004 Masehi. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab dan ditunggui oleh para santri beliau. Semoga kita sebagai pecinta Sayyid Maliki selalu mendapat barokah dan madad dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita yang masih merasa kita ini murid dari Abuya Al-Habib Ahmad, itu bisa meninggalkan apa yang dibenci sama beliau. Kita menjauhi apa yang dibenci sama beliau, apa yang enggak Abuya suka kita jauhi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari manakib ini, dari manakib orang soleh ini. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.